Wah, ini baru pengajian tingkat tinggi. Pengajian sifat sholat Nabi. Tata cara sholat yang sesuai, bahkan gerakan-gerakannya sesuai dengan Nabi. Dan ini sudah dibukukan dengan gambarnya oleh Pak Doktor lulusan Madinah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wah, ini Pak Dr. Khalid Basalamah lagi berulah atau bagaimana ini? Setelah menjelaskan rukun wudhu ada dua, tidak tahu tentang rukun kaulinya sholat. Ini menjelaskan lagi, ya Allah Pak Khalid. Silahkan teman-teman Wahabi cari di mazhab manapun penjelasan Pak Dr. Khalid Basalamah yang katanya ini sesuai dengan sholatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Yuk kita dengarkan dulu ini. Sholat ada tiga macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Pak Dr. Khalid Basalamah menjelaskan bahwa sholat ini ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Oke lah. Terus sekarang dia menjelaskan bahwa yang disebut rukun. Apa saja rukunnya itu? Rukunnya katanya adalah satu, berwudu. Yang kedua, menutup aurat. Ini termasuk rukun wudu. Ya Allah, Pak Dokter. Gini ya Pak Dokter. Apakah Pak Dokter tidak tahu perbedaan antara rukun dan syarat? Apa sih yang disebut rukun dan apa yang disebut syarat Pak Dokter? Rukun itu adalah Pak Dokter sesuatu adalah mahiyatus sholah. Mahiyahnya sholah. Kenyataan jati diri atau sholat itu yang terlingkup dahilas sholat yang ada di dalam sholat ini namanya rukun Pak Dokter ya. Kemudian kalau syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang bukan mahiyah, artinya kharijas sholat, dilakukannya itu sebelum sholat, di luar sholat, tapi harus tetap berlanjut ketika sholat. Ini namanya syarat Pak Dokter. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ini sudah dokter. Ya, sudah dokter seperti ini. Mending Anda jawab seperti tadi, Pak Dokter. Seperti kemarin-kemarin bilang saya tidak tahu. Mending seperti ini. Ketika Anda menjelaskan malah tambah runyam urusan fikih ini. Silakan ya teman-teman Wahabi. Kitab apa yang dijelaskan Pak Dokter ini? Silakan hadisnya. Al-Qur'annya bagaimana? Pendapat sahabat siapa yang kalian jargonkan selama ini, dengungkan selama ini memahami ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ayo silakan. Madhab sahabat siapa? Manhaj sahabat siapa yang penjelasannya seperti Pak Dr. Khalid Basalamah LCMA ini? Rukun wudhu salah. Sekarang rukun sholat hancur. Di mana penjelasan seperti itu Pak Dokter? Ingat ya, wudhu dan menutup aurat bukan rukun Pak Dokter, tapi ini merupakan syarat. Oke, saya akan ungkapkan kefatalan Anda Pak Dokter dengan pendapat atau fatwa dari ulama Anda sendiri Pak Dokter. Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Apa saja rukun sholat? Anda kan tadi menjelaskan rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Oke, saya akan kutipkan langsung apa saja di antara tiga yang Anda terangkan ini. Rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat menurut ulama ente sendiri Pak Dokter. Baik Pak Dr. Khalid Basalamah, ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid ya.
Ma hiya arkanus sholati wa wajibatuha wa sunanuha. Apa saja rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Soalnya di sini Pak Doktor, mal maksud bisunanis sholah, wa ma hiya arkanus sholah, wa ma hiya wajibatuha, wa mal farqu bainar rukni wal wajib. Apa yang dimaksud sunat sholat, apa rukun-rukun sholat itu, apa saja, apa yang dimaksud dengan wajib sholat, apa perbedaan wajib dan rukun itu, rukun dan wajib. Nah, ringkasan jawabannya, arkanus sholah ini ada 14 rukun, wajibnya ada 8. Sunnah sholat itu banyak, termasuk qauli dan fi'liyah, qauliyah dan fi'liyah. Kemudian Pak Doktor, perbedaan antara rukun dan wajib, bahwa rukun ini tidak gugur, baik disengaja, tertinggal sengaja, atau lupa, tidak bisa gugur, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, artinya tidak sah. Tapi kalau wajib, ini harus dikerjakan. Amal wajib fayaskutu binisyan, kalau lupa bisa gugur, artinya tidak batal sholatnya, tapi wajib ditambal dengan sujud sahwi. Ini kata Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Oke, langsung ke penjelasan Pak Doktor. Sunnah-sunnahnya ndak usah ya, langsung. Nah ini Pak Doktor, arkanus sholat, apa saja sih rukun-rukun sholat itu Pak Doktor? Di sini kan ada 14. Yang pertama adalah qiyam, tidak ada niat ya. Kalau di Syafi'iyah kan niat pertama kali. Ini Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, yang pertama itu adalah rukunnya berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram, rukun kedua. Rukun ketiga adalah qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat adalah ruku. Rukun yang kelima adalah ar-raf'u minar ruku, bangun dari ruku. Rukun keenam i'tidal. I'tidal lagi Pak Doktor. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Rukun yang kedelapan ar-raf'u minas sujud, bangun dari sujud. Nomor 9 rukunnya itu adalah al-julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-9 at-tuma'ninah. Rukun yang ke-11 tasyahud akhir. Rukun yang ke-12 ialah duduk untuk tahiyat akhir dan untuk dua salam. Yang nomor 13 at-taslimatani, yaitu dua salam. Ini termasuk rukunnya sholat. Yang nomor 14 tartibul arkan, tertib sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Itu rukun-rukunnya Pak Doktor. Tidak ada Pak Doktor rukun sholat seperti yang Anda sebutkan, bahwa rukunnya sholat itu adalah wudhu, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Tidak ada itu Pak Doktor. Di mana sampai dapat ini? Ini Syekh Anda yang menjelaskan Pak Doktor. Terus wajibnya sholat apa saja Pak Doktor? Ini ada 8 tadi kan. 1 takbir li ghairil ihram. Takbir bukan takbiratul ihram, atau kita sebut dengan takbir intikal, adalah perkataan sami Allahu liman hamidah untuk imam dan orang yang sendiri. Perkataan Rabbana walakal hamdu. Terus subhana rabbiyal azimi, ini juga termasuk wajib. Qaulu subhana rabbiyal a'la juga termasuk wajib. Rabbighfirli, ini juga termasuk wajib. Tasahud awal juga termasuk wajib. Julus, duduk di tahiyat awal juga wajib. Artinya wajib ini kalau lupa tidak dibaca, maka tidak sampai batal sholatnya, kata Syekh Shaleh Al-Munajjid, tapi wajib diganti dengan sujud sahwi. Nah, permasalahannya, okelah kalau Anda menjelaskan sama dengan ini Pak Doktor, berarti Anda mengikuti Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Kenyataan yang Anda jelaskan itu rukun dari mana Pak Doktor? Madhab 4 bukan, Syekh Shaleh Al-Munajjid bukan. Apa ini yang disebut madhab setahu saya ya?